Assalamualaikum, bersama saya Tony dan kita ada di konten review jadul. Kali ini saya akan nge-review Nokia N95 yang versi 8GB. HP ini merupakan HP tercanggih Nokia pada zamannya, dan kata GSM Arena, nggak ada ponsel yang punya ukuran dan fitur sebanding dengan ponsel ini. Jadi mereka harus membandingkan dengan N95 versi standar. Nokia N95 versi 8GB ini punya finishing yang beda dengan Nokia N95 versi biasa, karena di bagian belakang ponsel ini menggunakan bahan soft rubber, sedangkan versi biasa menggunakan bahan plastik. Penggunaan bahan soft rubber membuat ponsel ini lebih enak dipegang karena tidak selip di tangan. Sedangkan bagian depannya masih menggunakan bahan plastik sama seperti di Nokia N95 versi standar. Nokia N95 juga hadir dengan layar yang lebih besar, yaitu 2,8 inch, 0,2 inci lebih besar daripada versi standarnya. Selain itu punya baterai 1200 mAh naik 250 mAh dari versi standarnya, dan untuk menjawab kritikan pada Nokia N95 karena baterainya cepat habis. Selain itu ada peningkatan RAM menjadi 2 kali lipat lebih banyak, yaitu menjadi 128MB dari 64MB di versi standarnya, yang diklaim membuat aplikasi loading lebih cepat dan lebih banyak aplikasi yang bisa berjalan di background. Dan tidak ketinggalan memori internal menjadi 8GB tanpa slot memory card, atau 8,1GB jika kalian memperhitungkan sistem memori untuk pesan, nada dering, serta fitur lainnya. Di bagian samping ada dua speaker yang menurut saya suaranya sudah cukup oke dan bisa menghasilkan suara stereo. Di sisi kirinya, selain ada speaker, ada pula jack audio 3,5 mili yang berfungsi juga untuk TV out, karena dalam paket pembeliannya kalian juga akan mendapatkan kabel TV out yang dicolokkan pada jack audio ini. Dan di sisi kanan, selain ada speaker, ada tombol volume, kemudian ada tombol galeri, kemudian ada tombol shutter kamera. Ponsel ini punya dua mekanisme sliding ke atas untuk mendapatkan tombol keypadnya, dan sliding ke bawah untuk mendapatkan tombol multimedianya. Kesemua keypad dari ponsel ini masih enak ditekan, seperti D-pad ini, walaupun kecil, tapi saya nggak pernah salah tekan ketika menggunakan D-pad ini. Dan ada tombol shortcut yang aplikasinya tidak bisa ditambah atau dikurangi, tapi urutannya bisa kalian ganti-ganti. Nokia N95 punya kamera beresolusi 5MP autofocus dengan cartridge optik, yang merupakan salah satu kamera ponsel terbaik dan tercanggih di zamannya. Fitur kameranya pun super lengkap, antara lain ada scene, white balance, ISO, dan lain-lain. Sedangkan untuk perekaman kameranya bisa merekam video beresolusi VGA atau 480p hingga 30fps. Selain kamera utamanya di bagian belakang yang beresolusi 5MP, ponsel ini juga punya kamera secondary di bagian depan yang berfungsi untuk video call. Walaupun demikian, kalian juga bisa pakai kamera depan ini untuk selfie walaupun hasilnya nggak akan maksimal. Dengan men-sliding ponsel ini ke bawah, kalian akan langsung ketemu dengan tombol multimedianya dan layarnya akan langsung menjadi landscape kayak gini. Dan ketika kita menekan tombol play, kita bisa memainkan musik yang kita inginkan dengan cepat. Dan semua tombolnya berfungsi walaupun tampilannya hanya menampilkan home. Ketika kita tekan next atau previous, lagunya juga akan langsung ganti. Sangat praktis untuk yang suka dengerin lagu. Dan suara yang dihasilkan ponsel ini dengan speaker stereonya cukup bagus. Ponsel ini dilengkapi dengan jaringan 3G dan Wi-Fi. Namun ketika saya coba untuk internetan, tidak banyak website yang bisa saya buka. Hal ini saya rasakan karena keterbatasan dari browser bawaan ponsel ini. Walaupun demikian, ketika saya menggunakan browser lain, misalnya Opera atau UC Browser, juga sama aja. Nggak banyak website yang bisa dibuka. Ponsel ini juga dilengkapi dengan GPS, tapi sayangnya saya nggak berhasil mengkonekkan ponsel ini dengan satelit. Alhasil saya tidak bisa menggunakan fitur GPS di ponsel ini. Ponsel ini dilengkapi dengan N-Gage apps pasca kematian ponsel N-Gage dan hadir dengan beberapa game pre-install trial, tapi sudah nggak bisa dimainkan.
Kalian bisa menginstal beberapa aplikasi di ponsel ini, tapi sepertinya harus pakai trik tertentu, karena kalau nggak begitu dia akan menampilkan pesan error mengenai sertifikasi yang kadaluarsa. Dan ketika saya menjalankan FIFA 2008 di ponsel ini, saya menyadari bahwa ponsel ini punya kekuatan grafis yang luar biasa untuk ponsel-ponsel di zamannya. Dan ketika saya coba untuk SMS-an, ponsel ini juga masih enak karena keypadnya juga lumayan empuk. Nokia N95 8GB ini dibanderol sekitar 6 hingga 7 jutaan di tahun 2007 yang lalu. Harga segitu merupakan harga yang cukup mahal, dan bagi pengguna ponsel ini di tahun perilisannya, mungkin rasanya bagikan pakai iPhone 13 Pro Max di zaman sekarang. Yang jelas rakyat jelata kayak saya nggak akan mungkin bisa menjajal ponsel ini di zamannya. Walaupun sudah dirilis 15 tahun yang lalu, tapi saya masih merasakan aura mewahnya sampai sekarang. Dan bagi kalian yang dulu hanya bisa mengagumi ponsel ini, sekarang kalian bisa menjajal ponsel ini dan kalian bisa merasakan sendiri betapa wahnya N95 8GB ini, walaupun sudah berusia 15 tahun. Oke, sekian dari saya dan kalian bisa menonton video-video lainnya yang ada di sini. Terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.